Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ingat kepada nafas yang turun naik. Nafas kita yang turun naik siang dan malam sebenarnya sedang berzikir atau sedang mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang turun naik itu tidak tidur. Dia sajalah yang ingat kepadanya. Walaupun kita dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan lupa. Ilmu nafas yang sebenarnya ialah tidak berhuruf dan tidak bersuara, di mana ia merupakan 7 sifat Allah yang meliputi diri kita luar dan dalam. Adanya nafas adalah bukti zahir adanya roh yang terdiri daripada sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basyar dan kalam yang menggerakkan dan menghidupkan jasad yang padanya terdiri daripada 7 lapis langit, yaitu merujuk kepada 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut yang menjadi 7 lapis langit pada kepala kita, dan 7 lapis bumi yang merujuk kepada 2 tangan, 2 kaki, 1 pusat, 2 kemaluan depan dan belakang pada tubuh kita. Tidak bergerak jasad itu melainkan jasad yang digerakkan oleh roh, dihidupkan oleh roh yang tertakluk kepada gerak yang tiada huruf dan suara, yang pada hakikatnya wajib diputuskan kezahiran daripada sifat-sifat Allah. Sedangkan rahasia ilmu makrifatullah, khususnya rahasia ilmu nafas ini, ialah sebagai bukti bahwa diri kita itulah yang menjadi cerminan dari diri Allah sendiri. Ruh adalah diri sebenar-benarnya diri kita, yang pada istilahnya merupakan bayangannya, sebagai penyata atau pencahiran untuk menyatakan Allah di dalam diri maupun di luar dari diri kita. Dan turun naiknya nafas ini seperti yang saya ungkapkan tadi, yaitu tanpa huruf dan suara, untuk menyatakan zatnya, sifatnya, asmanya dan afalnya yang tertakluk di dalam kun fayakunnya, ahad. Saudaraku, sang sejati, manfaat daripada zikir nafas ini termasuk ke dalam amal-amal soleh lainnya. Itu berarti ruhani kita, pikiran kita, jasmani kita sedang menyerap cahaya nurullah sebanyak-banyaknya, menghisap cahaya nurullah, menangkap cahaya nurullah, dan cahaya nurullah yang kita serap tersebut nantinya di akhirat akan bisa nampak atau terlihat jelas. Kita bisa menyaksikannya, sedangkan yang tak bisa nampak melihat nurullah hanya kepada orang-orang zawil basair, yaitu hanya orang-orang awam yang tidak bisa menyerapnya. Bagi siapapun yang selama hidupnya mau menyerap cahaya nurullah sebanyak-banyaknya, maka di akhirat kelak ketika ia berjalan tidak lagi perlu memakai obor atau lampu, karena dari dirinya sendiri akan hadir sebuah cahaya. Ini tersebut di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa aimanihim. Artinya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada hari orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, mereka melihat cahaya berjalan dari antara depannya dan antara kanannya. Jadi di depannya itu telah terang disinari cahaya yang berjalan, di kanannya juga diterangi cahaya yang berjalan. Cahaya tersebut muncul dari ruhaninya, pikirannya yang ketika di dunia itu menyerap nurullah dan nurun mubina lewat amal-amal solehnya. Oleh sebabnya, bila nanti di akhirat ia tidak membawa cahaya, maka
Di dalam kuburnya, cahayanya tetap gelap gulita. Sedangkan amal jelek itu juga disebut dengan cahaya, tetapi cahayanya gelap gulita, hitam kelam. Cahayanya hitam karena ia adalah lawan daripada cahaya terang. Di dalam Al-Quran disebutkan, pada hari kiamat kamu melihat orang-orang yang berdusta kepada Allah, maka wajahnya sangat hitam sekali. Muswaddan itu cahaya hitam yang berasal dari amal-amal jeleknya. Sinarnya takabur itu hitam. Sinarnya hasud itu hitam. Sinarnya tomak itu hitam. Sinarnya hirsun itu pun hitam. Sinarnya riya itu pun hitam. Dan menurut ilmu metafisik Islam, tiap-tiap daripada wirid itu ada cahayanya sendiri-sendiri. Ayat kursi punya cahayanya sendiri. Subhanallah punya cahayanya tersendiri. Surat Al-Ikhlas ia pun mempunyai cahayanya sendiri. Dan cahaya tersebut bisa dilihat di dalam air yang ditutup dengan kain sutra. Umpamanya ada beberapa gelas berjejer dan diisi air. Gelas yang satu dibacai Subhanallah, gelas yang satunya lagi dibacai surat ini, dan gelas yang satunya lagi dibacai wirid ini. Dan beberapa hari ia ditutup dengan kain sutra. Maka dalam beberapa hari setelah dibuka akan kelihatan cahayanya. Ada yang bercahaya hijau, ada yang bercahaya kuning, ada yang bercahaya putih, ada cahayanya sendiri-sendiri. Makanya kalau bukan ahli zawil basoir itu tidak tahu atau tidak bisa melihatnya. Kalau di dunia, walaupun kita tidak bisa melihat cahaya tersebut, tetapi adanya cahaya itu bisa kita rasakan. Bagaimana bisa? Umpamanya ada satu kaum atau satu kota, dan di antara satu kaum itu ada seorang ulama besar. Disebut dengan ulama besar karena dirinya itu penuh dengan cahaya nurullah. Dan apabila suatu kaum atau pada satu tempat tersebut ditunggui atau dihuni oleh seorang ulama besar, maka akan terasa bahwa di sekitarnya itu bercahaya. Dan kalau ulamanya itu wafat, maka terasa pula di sekitarnya menjadi redup, gelap, tidak terasa sinarnya. Terasa redup karena cahayanya dibawa orang tersebut masuk ke alam barzah. Jadi adanya nur cahaya itu dapat kita rasakan. Hanya saja banyak orang yang tidak tahu perasaan yang seperti tersebut, yang sebenarnya adalah sinar nurun mubina, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaikum nuron mubina, dan kami menurunkan kepadamu semua cahaya yang jelas. Inilah amalan doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nurun, wa fi basari nurun, wa fi sam'i nurun, wa an yamini nurun, wa an yasari nurun, wa min fawqi nurun, wa min tahti nurun, wa min amami nurun, wa min khalfi nurun, wa azim li nurun. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, dan muliakanlah cahaya bagiku. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.